Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di mata kuliah manajemen operasi ini. Kali ini kita ingin membahas tentang metode penugasan. Ya. Dengan metode penugasan ini, Anda bisa melakukan pilihan atas alternatif-alternatif yang berkaitan dengan pilihan, misalkan ada pekerja ataupun tim ataupun kontraktor ya, atas pekerjaan yang akan dikerjakan. Tentunya ada dua skema dalam penugasan ini yang berkaitan dengan minimalisasi dan maksimalisasi. Ya. Bicara tentang minimalisasi, jika kita memilih, katakanlah pemenang tender atau pelaksana pekerjaan, tentu kita pilih yang paling menawarkan biaya terendah. Ya. Begitu juga pemikiran tentang kerugian terendah dari alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan yang ditetapkan. Ya. Oke. Nah. Metode penugasan atau assign problem ini merupakan satu metode kuantitatif untuk mengalokasikan sumber daya kepada tugas atau pekerjaan, tentunya atas dasar one-to-one basis, ya, atas dasar pilihan satu persatu. Setiap sumber daya ditugasi secara khusus kepada satu tugas atau kegiatan. Misalnya, orang ditetapkan tugasnya, tenaga penjual ditetapkan lokasinya, atau tim ke proyeknya, atau mesin terhadap pekerjaannya. Misalkan mesin ini menghasilkan berapa kapasitas produksi, pilihan-pilihan itu. Atau tim ke proyek, tim ini menawarkan pelaksanaan pekerjaan dengan tingkat keuntungan sedemikian rupa. Tentunya kita akan memilih ya, dan harus juga membagi pekerjaan terhadap tim-tim yang mengajukan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Tujuan metode penugasan ini berkaitan dengan pengalokasian pembagian tugas, misalkan karyawan, sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh biaya total yang minimum untuk biaya ataupun kerugian. Metode penugasan ini sering juga disebut sebagai jenis khusus dari metode pemrograman linier yang tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Umumnya untuk meminimalkan biaya total atau juga meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mengerjakan beberapa tugas. Ya. Berkaitan dengan tugas ini, tentunya kita ada beberapa pilihan ya. Nah, kita lihat prototipe metode penugasan yang harus diselesaikan oleh N karyawan atau sejumlah karyawan pada waktu yang relatif bersamaan. Beberapa karyawan tentunya memiliki keahlian yang lebih baik dari karyawan lain untuk tugas-tugas tertentu. Tetapi di sisi lain juga bisa saja karyawan tersebut memiliki kelemahan untuk tugas lainnya. Karena setiap karyawan hanya akan mendapat satu jenis tugas, maka tidak semua tugas dapat dikerjakan oleh karyawan terbaik tersebut. Selanjutnya kita fokuskan kepada masalah minimalisasi. Satu perusahaan mempunyai, kita contohkan ya, 4
jenis pekerjaan yang berbeda untuk diselesaikan oleh 4 orang karyawan. Kalau bicara minimalisasi tentunya berkaitan dengan minimalisasi kerugian, minimalisasi biaya, minimalisasi waktu, minimalisasi error ya. Nah, error pekerjaan. Setiap orang mendapatkan pekerjaan yang berbeda. Biaya yang dikeluarkan untuk jenis tugas oleh masing-masing karyawan, misalkan kita lihat pada tabel ya. Ada 4 pekerjaan dengan 4 tipe karyawan, bisa juga tipe tim karyawan. A, B, C, D untuk karyawan, 1, 2, 3, 4 untuk jenis pekerjaan. Dari tabel ini kita lihat ada beberapa, karena ini bicara minimalisasi, beberapa analisis di mana misalkan untuk A mampu mengerjakan pekerjaan ke-1 itu dengan biaya 15 poin ya, bisa jadi dolar ataupun rupiah ataupun mata uang lainnya ya. B 14 poin, C 18 poin dan D 17 poin. Begitu juga pekerjaan-pekerjaan lainnya, pekerjaan 1, 2, 3 dan 4. Ada poin-poin yang ada di tabel ini. Selanjutnya dari tabel ini kita akan lihat ya. Kita akan buat biaya kesempatan ya. Ya, dengan cara tentunya tadi balik lagi memilih ya, pada setiap baris ini kita lihat mana tiap baris. Berarti kalau baris, bicara baris dari arah pekerjaan ke kanan. Kalau kolom dari arah karyawan ke bawah ya, kolom itu. Kalau baris. Kita lihat pada setiap baris pilih sel yang nilainya terkecil. Ya. Baris pekerjaan 1, nilai terkecilnya dari 15, 14, 18 dan 17 tentunya angka 14 ya. Begitu juga pekerjaan 2 ya, pekerjaan 2 pilih sel yang terkecil dengan nilai yang terkecil, yaitu pekerjaan 2 di sini 16. Lalu pekerjaan 3 19 dan pekerjaan 4 itu 16. Jadi pilihan itu menunjukkan siapa yang atau siapa saja yang mampu memiliki biaya terendah atas pekerjaan 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Setelah diketahui dari angka sini misalkan dikurangi sel yang nilainya terkecil. Tadi di pekerjaan 1 kan ada 15, 14, 18, dan 17. Yang terkecil 14. Jadi untuk tabel selanjutnya bakal muncul pekerjaan 1 karyawan A 15 dikurangi 14. Pekerjaan 1 karyawan B 14 dikurangi 14 karena yang terkecil. 18 dikurangi 14, 17 dikurangi 14. Kalau pekerjaan 2 dikuranginya bukan 14 tetapi dikuranginya 18 karena di sini posisi terkecil adalah 18 ya. Posisi terkecil. 16, Pak. Oh iya, 16. Ya. Ini semua di-mute dulu ya. Oke. Selanjutnya nah ini instruksinya. Selanjutnya dari pengurangan tadi kan dikurangi yang 15 dikurangi 14 jadi tinggal 1. Yang 14 dikurangi 14 jadi 0 ya. Akan muncul angka 0 di setiap baris ya. Baris pekerjaan 1 angka 0-nya di karyawan B. Pekerjaan 2 angka 0-nya di karyawan B juga. Jadi dia yang paling rendah biayanya atau paling rendah
waktu penyelesaiannya, atau juga paling rendah error deviasinya, ya deviasinya. Begitu juga pekerjaan 3 dan 4 yang di sini kita lihat yang paling rendah D. Ya. Selanjutnya kita lihat bahwa ternyata tidak semua kolom A, B, C, D, tidak semua kolom ada nolnya. Ya. Nah, dari sini untuk mendapatkan nilai kolom tadi ya di sini kan posisinya yang tidak ada kolom nolnya itu adalah karyawan A dan karyawan kolom C. Ya, karyawan A dan karyawan kolom C. Sehingga pada setiap kolom pilih nilai yang terkecil. Ya, nilai yang terkecil untuk kolom A adalah angka 1 ya. Kolom C nilai yang terkecil adalah angka 2 ya. Gitu. Sehingga kemungkinan nanti tabelnya di tabel ketiga di kalau kolom B dan D sudah ada angka nolnya, jadi kalaupun yang terkecilnya angka 0, si nilainya pasti tetap ya, kecuali yang A dan C ya. A kolomnya setiap sel dikurangi angka 1 ya. Yang pekerjaan 1A dikurangi angka 1 jadi 0, 5 jadi 4, 2 jadi 1, dan 6 jadi 5. Kita lihat. Nah, ini jadi semua sel dan semua kolom mengandung angka 0 atau poin kosong. Ya. Dari sini, lalu apa yang dilakukan? Tentukan. Ya, apakah pemecahan ini sudah maksimal atau belum? Nah, cara memastikan ini sudah maksimal atau belum, ya nanti Bapak buat anotasi dulu ya. Oke. Nah, berarti yang pekerjaan 1 di sini ya, yaitu dengan cara menarik garis seminimal mungkin baik dengan vertikal, dengan arah vertikal maupun arah horizontal yang meliputi semua sel yang bernilai 0. Ini A dan B nilainya 0 ya, jadi tarik garis ini sini. Nah, lalu ada 0 di pekerjaan 2. 0 dengan 0. Ya, berarti tarik set sini. Pekerjaan 3 dan 4, nolnya cuma 1. Berarti tarik garis vertikal set ke sini. Ya. Itulah yang menjadi konfigurasi lanjutan dari posisi yang angka 0 ini. Ya, oke. Ya. Ya, tadi kan tarik garisnya seperti itu ya. Anda sudah pastikan di sini angka 0 dengan 0 ditarik garis, lalu juga posisi yang vertikal tarik garis. Berarti ada angka-angka yang tidak kena garis. Ini kondisinya disebut belum optimal. Jika semua garis yang horizontal itu terpenuhi, berarti sudah masuk kepada pilihan untuk memastikan mana karyawan yang akan mengerjakan keempat pekerjaan ini. Tetapi kalau seperti ini belum optimal karena tidak semua baris ya memiliki garis yang tertutupi ya. Tertutupi itu pilihan garis horizontalnya. Oke, apa yang dilakukan jika
pada posisi seperti ini masih belum optimal. Jika jumlah garis sama dengan jumlah baris, ya, jumlah barisnya kan ada 4, tapi di sini baru ada 2. Ya. Nah, berarti masih belum optimal. Kita akan lanjutkan pada langkah selanjutnya. Oke. Tapi kalau belum seperti ini, harus dilakukan revisi tabel. Nah, bagaimana melakukan revisi tabel ini? Yaitu dengan mengurangi sel-sel yang tidak terliput garis, ya, tidak terliput garis dengan nilai terkecil. Nah, tadi yang tidak terliput garis itu berarti posisinya, oke, ya ini yang tidak terliput garis itu yang pekerjaan 3 dan 4, ada angka 1, 2, 3. Nah, kita lihat yang tidak terliput garis nilai terkecilnya berapa? Ada 1, 2, 3, 5. Nah, berarti angka yang terkecilnya adalah angka 1. Nah, karena angka yang terkecil itu angka 1, nah Anda tinggal lakukan pengurangan angka yang ada yang belum terkena garis oleh angka yang terkecil. Jadi 1 kurangi 1, 2 kurangi 1, 3 kurangi 1, begitu juga yang 5 kurangi 1. Tetapi ada aturan lain. Untuk angka yang terkena potongan, ini angka 3 dan 6 di karyawan 6, ini harus ditambah angka 1, angka yang terkecil tadi. Ya. Oke. Nanti kalau kita tambahkan 3 dan 6 ditambah 1 berarti akan muncul angka 4 dan 7 di kolom karyawan D. Ya. Tetapi di kolom karyawan lainnya yang tidak terkena garis tadi, pekerjaan 3 dan 4, ya, itu posisinya adalah A di pekerjaan 3 menjadi 0 dan yang lainnya berkurang angka 1. Nah, dari sini kita kembali ke langkah kedua tadi, tentukan pemecahan optimal, ya, membuat garis vertikal, ya, atau horizontal. Nah, bagaimana pembuatan? Ya, kita lihat posisinya ketika diambil garis, yaitu garis horizontal. Pekerjaan 1 ada 20, pekerjaan 2 ada 20, pekerjaan 3 ada 20 garis. Nah, tentunya pekerjaan 4 karena yang tersisa ini dianggap satu garis terakhir. Nah, ini untuk apa? Kenapa dibiarkan? Nah, dibiarkan adalah untuk melakukan pilihan awal atas pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan. Nah, di sini posisi karyawan D di pekerjaan 4, pekerjaan 4 itu hanya 1 nolnya. Nah, ketika hanya 1 nolnya, berarti pilihan pertama untuk mengambil pekerjaan adalah pekerjaan yang kena angka 0 hanya 1. Ya, sebentar. Oke, ini kan hanya 1, berarti D sudah memiliki pekerjaan 4. Nah, berarti pekerjaan 4 sudah dikuasai oleh D. Nah, ketika ini sudah dikuasai oleh D, pekerjaan D yang lain, pekerjaan lain yang bisa dikerjakan D kan di sini nih, ya, ini. Tetapi kan sudah sama, D sudah dapat pekerjaan, berarti ini dicoret. Pekerjaan 3 diambil oleh A, yang ini ya. Jadi pertama tadi D, yang pertama, yang kedua pilihannya adalah A untuk pekerjaan 3. Nah, ketika pekerjaan 3 sudah diambil dan A sudah dapat pekerjaan, berarti dia tidak dapat pekerjaan yang lain. Yang ini dicoret, ya. Berarti B mendapatkan pekerjaan 1. Nah, ini yang ketiga pilihannya. D mendapatkan pekerjaan
1. Dan yang terakhir, karena ini sudah dapat, B sudah dapat pekerjaan 1, berarti pekerjaan 2 tidak mungkin dikerjakan oleh B, dan pekerjaan 2 didapat oleh C. Nah, gitu ya. Oke. Oke, lakukan penugasan pada kombinasi tadi. Nah, ini kan tabel yang pertama ya. Kalau kita lihat di posisi tadi pekerjaan 1 oleh B, 2 oleh C, 3 oleh A, dan 4 oleh D. Nah, pada tabel pertama 1 oleh B, 2 oleh C, 3 oleh A, dan 4 oleh D. Sehingga kalau dijumlahkan kesimpulannya, pekerjaan ini 1, 2, 3, 4 akan lebih murah dengan kombinasi pekerja atau pelaksananya adalah BCAD untuk 1, 2, 3, 4 dengan biaya termurah adalah 69 satuan atau poin. Itu untuk mencari biaya minimal atau minimalisasi dari sebuah pilihan. Ya. Selanjutnya bagaimana Pak jika pekerjaan tidak sama dengan jumlah karyawan, misalkan pekerjaannya 5. Nah, di sini karyawannya ada 4. Nanti bagaimana? Dibuatlah nanti pengkoloman atau dummy ya, yang bayangan ya. Di mana yang E ini sebagai dummy dikasih poin 0 semua. Gitu. Nanti lakukan langkah-langkah 1 dengan sampai 5 yang tadi bisa kita ulangi ya dalam pemilihan pekerjaan yang termurah atau biaya yang terendah. Oke. Selanjutnya bagaimana kalau konsepnya konsep maksimalisasi ya. Maksimalisasi tentunya berbicara tentang bagaimana memilih untuk menghasilkan pilihan terbaik dalam konteks keuntungan, terbaik dalam konteks tertinggi, teroptimal, ya, laba tertinggi, profit tertinggi, keuntungan tertinggi, ya. Oke, selanjutnya kita lihat misalkan pada tabel 7 ini ada 5 pekerjaan dengan 5 karyawan dengan angka-angka pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh karyawan dengan hasil yang optimal. Di sini pekerjaan 1 ya yang paling optimal adalah E ya 15. Pekerjaan 2 yang paling optimal adalah D 15 poin. Pekerjaan 3 yang paling optimal E, pekerjaan 4 yang optimal B, dan pekerjaan 5 yang optimal adalah E. Di sini banyak kemampuan optimalisasi yang dilakukan oleh karyawan E, tetapi tidak mungkin semua atau tiga-tiganya dikerjakan oleh dia karena bicara pembagian tugas, bicara kondisi waktu dan lain-lain. Untuk itu kita harus pilihkan bagaimana pekerjaan ini bisa selaras dengan komposisi karyawan. Nah, seperti tadi tabel sudah dibuat dan pilih nilai terbesar. Tadi nilai terbesar ada 15, 17, lalu juga 12 ya di poin-poin nilai optimal. Nah, pada poin yang terbesar, nah nilai terbesar itu dikurangi nilai yang ada ya. Tadi posisi 15 dikurangi 15 tentunya akan menjadi kosong. 15 kurangi 8 di D, ya posisi D tentunya akan mendapatkan nilai yang berkurang. Jadi 7 ya. C menjadi 5, B menjadi 3. Jadi 15 dikurangi poin yang ada, nilai akhirnya berapa? Gitu ya. Begitu juga nilai-nilai lain. Jadi perbedaannya adalah yang sekarang cari nilai yang terbesar. Kalau tadi minimalisasi cari nilai yang terkecil. Nah,
Setelah itu kita lihat bagaimana komposisinya nih. Komposisinya ada angka 0 yang muncul, ya, ada angka 0 yang muncul, sehingga bisa dibuat lagi penggarisan, ya. Tetapi kalau belum muncul, sama seperti tadi, pilih kolom, ya. Di kolom tadi mana yang belum muncul angka 0, ya. Tadi kan di sini yang paling kecil nilai di A yang belum angka 0 adalah 1, ya, berarti poin pekerjaan untuk karyawan A 5 dikurangi 1, 1 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, dan 7 dikurangi 1. Ya. Jadi 4, 0, 3, 2, 6. Sehingga menghasilkan konfigurasi sedemikian rupa, di mana ada 2 0 dalam satu pekerjaan. Sama seperti tadi, diambil dulu garis, ya, garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis horizontalnya, untuk pekerjaan 2, 0 dengan 0, di karyawan A dengan D, di pekerjaan 2, nah bisa ditarik garis horizontal. Begitu juga pekerjaan 4 dan pekerjaan 5. Ya, pekerjaan 4 dan pekerjaan 5. Nah, di sini jumlah barisnya untuk vertikal baru ada 3, sedangkan yang tabelnya ada 5, berarti belum optimal, ya. Untuk itu dilakukan revisi tabel, ya. Sama seperti tadi revisi tabel, pilih nilai yang terkecil, ya. Nilai yang terkecil di sini. Nilai yang terkecil berarti di antara 4, 2 di sini yang nilai terkecil tapi tidak terlewati garis, ya. Berarti di pekerjaan 1 dan 3 yang terkecil adalah angka 2. Nah, yang tidak terlewati garis dikurangi angka 2, tetapi yang terpotong ini, nih terpotong, ini terpotong, ini terpotong, ditambah 2, ya. Yang di luar garis dikurangi 2, yang di kena terpotong itu ditambah 2, ya. Sehingga nilainya bisa kita lihat nih, ya. Oke. Jadi tadi di E, ya, ada 2, 5 dan 0, menjadi 4, 7 dan 2, ya. Tadi di sini yang kena terpotongnya adalah posisi sini. 2 menjadi 4, 5 menjadi 7, 0 menjadi 2, ya. Nah, tapi di sisi lain yang tadi tidak kena garis ini menjadi 0, yang asalnya angka 2, ini angka 2, ya, ini angka 2 menjadi 0, ya. Oke. Dari sini selanjutnya bisa dilakukan langkah untuk mencari optimalisasi, maksimalisasi, ya, dengan mengambil garis titik potong antara 0 dengan 0. Semuanya ini kena garis, ada 2, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, pada posisi pekerjaan 5 ternyata 0-nya hanya 1 nih. Oke, ya. 0-nya hanya 1. Berarti pilihan optimalisasi dimulai dari pekerjaan 5, ya. Pekerjaan 5 ini ini pilihan pertama nih, 1 dikerjakan oleh C. Nah, ketika C sudah ngambil pekerjaan, yaitu pekerjaan 5, berarti dia tidak boleh ngambil pekerjaan selanjutnya, yaitu pekerjaan 1. Jadi pekerjaan 1 diambil oleh B, ya. Karena di sini peluangnya sudah yang C sudah tidak ada, sehingga B dapat 2 pekerjaan, bisa optimal 2 pekerjaan, tetapi sudah ngambil pekerjaan 1, yang ini dicoret.
Sehingga pekerjaan 4 menjadi milik karyawan D, ya. Nah, begitu juga selanjutnya ketika D sudah mendapatkan pekerjaan 4, berarti dia tidak bisa ngambil pekerjaan 2. Pekerjaan 2 didapat oleh A. Nah, selanjutnya yang terakhir, nah tadi kan ini sudah dicoret, ini juga dicoret ya karena C sudah mendapat pekerjaan 5, sehingga pekerjaan 3 diambil oleh E gitu ya pilihannya. Sehingga inilah posisi yang paling optimal yang bisa diraih oleh perusahaan dengan keuntungan yang lebih tinggi, optimalisasi yang lebih tinggi, kinerja yang lebih tinggi, target pencapaian yang lebih tinggi pilihannya. Ya. Oke, pilihannya. Sehingga kembali tadi ke tabel 7 di soal yang kedua. Pilihannya adalah pekerjaan 1 oleh karyawan B, pekerjaan 2 oleh karyawan A, begitu juga pekerjaan 3 oleh E, 4 oleh D, dan 5 oleh C. Ya. Sehingga bisa diketahui bahwa pekerjaan 1 sampai 5 dikerjakan dengan konfigurasi karyawan B, A, E, D, C untuk pekerjaan 1, 2, 3, 4, 5 dengan keuntungan yang optimal yaitu 68 poin. Ini cara memilih berkaitan dengan pilihan tugas maksimalisasi dan minimalisasi nanti di dunia kerja seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Pak, saya mau tanya Pak.